Nama saya Pelangi Tunjung Kusuma. Saya merupakan siswa SMP Negeri 2 Kota Madiun yang saat ini duduk di bangku kelas 8. Saya lahir dan tumbuh di Kota Madiun. Jadi saya bisa melihat dan bisa bercerita tentang Kota Madiun. Dulu juga sekarang. Saya masih ingat, Madiun dulu belum sebersih sekarang. Belum seindah dan secantik saat ini. Dulu, saat masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap berangkat ke sekolah melewati sungai yang berada di tepi Jalan Pahlawan, saya selalu mencium bau yang kurang sedap. Itu karena kondisi sungai yang kotor. Belum lagi bila hujan, airnya menggenangi jalan raya sehingga banyak kendaraan yang terpaksa tidak bisa lewat. Bahkan kalau deras sekali, air akan meluap masuk ke dalam gang di kampungku. Hal seperti itu sudah menjadi pemandangan yang biasa buatku. Trotoar yang kurang terawat terkadang menyusahkan kami untuk berjalan. Dulu belum ada tempat makan yang seperti sekarang. Tidak ada tempat nongkrong yang asik maupun tempat membeli kopi bergengsi. Tidak banyak tempat untuk jalan-jalan atau hanya sekedar menikmati hari libur di akhir pekan. Bahkan dalam mimpi pun kami tidak menyangka bahwa Kota Madiun akan berubah wajah. Sama sekali tidak. Hingga pada April 2019, saat itu Kota Madiun memiliki seorang wali kota baru, yaitu Bapak Maidi beserta wakilnya Ibu Indaraya Ayumiko Saputri. Semangat dan harapan baru pun muncul. Kami pun demikian, berharap ada perubahan di Kota Madiun. Dan benar saja, begitu banyak hal yang beliau lakukan melalui program kerjanya. Seperti sebuah sulap, tapi bukan simsalabim yang hanya membalikan telapak tangan langsung jadi. Sekian banyak program, tidak ada yang hanya angan. Beliau kerja cepat, tepat, dan bermanfaat. Satu persatu program dilaksanakan, mulai dari penataan trotoar hingga pembangunan Pro-5. Siapa sangka tempat-tempat yang dulu dijauhi justru sekarang malah didatangi. Kota Madiun dulu disingkiri, sekarang malah disinggahi. Apakah kita punya pikiran untuk membuat sungai yang tadinya kotor justru sekarang menjadi tujuan wisata yang banyak mengundang wisatawan? Program kerja MADA dimulai di sini. Dipimpin dan ditinjau langsung oleh Bapak Maidi. Bersama warga bekerja sama. Saya jadi teringat kata-kata beliau. Pemimpin harus tahu perasaan yang dipimpin. Caranya ya dengan banyak turun langsung ke lapangan, bukan hanya bekerja di balik meja. Tidak ada kata yang tidak mungkin bagi beliau. Dalam waktu sekejap, Madiun sudah bisa menampilkan sebagian wajah barunya. Terlihat semangat warga menyambut program kerja MADA. Saat itu Madiun tidak hanya sebagai kota brem dan kota pecel, tapi dengan bangga Madiun menjadi kota sejuta bunga. Bila Jepang punya bunga sakura, Kota Madiun memiliki tabebuya yang tidak kalah cantiknya, menghiasi sebagian besar jalan-jalan di kota kami. Saat ini penambahan kasus COVID-19 harian di Indonesia masih di atas angka 2.000 per hari. Hingga angka itu harus terus meningkat.
pasien dalam pengawasan COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Sudono Madiun, Jawa Timur meninggal dunia. Hingga kini sudah ada 4 orang PDP. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga Namun, siapa sangka di penghujung tahun 2019, semua rencana harus tertunda. Sebuah pandemi melanda seluruh negeri, tidak terkecuali Kota Madiun. Kami yang saat itu sedang bersekolah tiba-tiba dipulangkan karena kejadian luar biasa ini. Bahkan, sekolah kami diliburkan untuk jangka waktu yang lama. Apakah kami senang karena kegiatan belajar mengajar dihentikan dan sekolah diliburkan? Awalnya iya, karena kami tidak mengerti tentang arti pandemi ini. Lambat laun kondisi makin memburuk. COVID menyebabkan banyak korban jiwa. Ternyata virus COVID sangat berbahaya dan mudah menular. Sehingga pemerintah pun harus membuat peraturan untuk membatasi segala aktivitas masyarakat. Dari sinilah kami mengerti bahwa COVID benar-benar membuat segalanya berantakan. Bagaimana tidak, setiap hari yang kami dengarkan dan yang kami lihat di TV ataupun media sosial hanyalah berita kematian. Ribuan orang harus dikarantina, terpisah dari keluarga, terpisah dari teman dan sahabat. Bagaimana seorang anak harus kehilangan orang tuanya? Seorang ibu harus berpisah dengan anaknya. Bahkan saat pemakaman pun tidak ada keluarga yang mendampingi, walaupun itu hanya untuk mengucapkan kata selamat tinggal. Semua terpuruk oleh keadaan. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Banyak aturan baru diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Mulai dengan memberlakukan PSBB atau PPKM dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan Kota Madiun? Madiun sepi. Madiun pun sempat terlihat seperti kota mati. Kota yang baru mulai merangkak, menata diri, kini harus kembali diam. Pasar tidak lagi ramai. Warung-warung pun tidak ada lagi yang jajan. Tidak tampak tawa para pekerja di area proyek, atau tidak terlihat lalu lalang kendaraan pembawa material. Yang terdengar hanya suara sirine ambulans siang dan malam. Dan itu benar-benar membuat suasana semakin mencekam. Tetapi, apakah kita harus menyerah? Apakah kita harus kalah? Lalu membiarkan semua program kerja kembali menjadi angan? Disinilah kembali terlihat kesigapan dan kepiawaian wali kota beserta wakilnya. Upaya pencegahan agar virus tidak makin menyebar dengan pemberian vaksinasi serta menekan angka korban COVID di Kota Madiun. Tidak hanya itu, penanganan akibat pandemi COVID pun diberikan. Pemerintah memberikan bantuan pangan, peningkatan gizi, serta perbaikan imun tubuh kepada warga Madiun agar terhindar dari terjangkitnya virus COVID.
Bahkan Bapak Wali Kota terus mengajak warga Madiun untuk hidup lebih sehat dengan program memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, membatasi perjalanan, dan yang terpenting adalah tetap gembira, berolahraga, dan bahagia serta berpikir positif. Karena hati yang gembira dapat menaikkan dan menjaga imunitas tubuh tetap bagus. Begitu yang disampaikan beliau. Di banyak kesempatan, Bapak Wali Kota menyempatkan meninjau langsung pelaksanaan vaksin maupun pemberian makanan sehat. Hampir setiap hari beliau menyempatkan waktu untuk mengunjungi warga. Ada yang sembari bersepeda, selepas sholat Isya, maupun saat selesai melaksanakan sholat subuh. Tiada hari tanpa bersama warga. Ternyata langkah yang diambil oleh Bapak Wali Kota kita mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ya, yang pertama tadi dari Pak Wali Kota Madiun, saya kira saya ingin menyampaikan ucapan selamat karena Madiun pada posisi risiko yang sangat rendah, dan untuk juga daerah-daerah yang lain agar strategi intervensi berbasis lokal ini betul-betul diperkuat, yaitu yang berkaitan dengan manajemen di kampung, manajemen di desa, di RW maupun di pondok pesantren. Saya kira kalau kita intervensinya berbasis lokal seperti yang tadi disampaikan. Bapak Wali Kota memang sosok yang baik. Beliau merupakan sosok yang patut jadi panutan. Ada kata-kata beliau yang saya jadikan pedoman. Jangan pelit berbuat baik dan jangan terlambat berbuat jujur. Berkat kerja keras dan kerja cerdas Bapak Wali Kota bersama jajarannya didukung oleh kepatuhan warga Kota Madiun terhadap peraturan yang dibuat, akhirnya kasus COVID di Kota Madiun mulai menurun. Perlahan namun pasti Kota Madiun kembali bangkit. Bangkit untuk kembali meneruskan kerja yang sempat tertunda. Namun, PR baru pun muncul. Dampak dari pandemi membuat pemerintah Kota Madiun bekerja lebih keras dari sebelumnya. Pemulihan ekonomi, pengembalian mutu pendidikan, bahkan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Seperti apa semua itu dapat diatasi? Wali kota kita memiliki beberapa jurus jitu, di antaranya adalah pemberdayaan lapak UMKM untuk peningkatan ekonomi. Kualitas dan kreativitas warga dapat tersalurkan. Lalu, bagaimana dengan dunia pendidikan? Bagaimana dengan kami para siswa yang sudah mengalami penurunan capaian belajar? Ternyata Kota Madiun memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas untuk menunjang pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dari pemberian bantuan seragam sekolah, plus ongkos jahit, laptop gratis, serta program BBM untuk para mahasiswa. Tidak berhenti sampai di sini. Bapak Maidi melanjutkan pembangunan hingga benar-benar merubah wajah Kota Madiun. Lihat saja wajah pahlawan Street Center, bermacam-macam ikonik dari berbagai negara ditampilkan dan menjadi objek wisata. Event-event besar pun semakin digalakan untuk mengundang wisatawan makin mengenal Kota Madiun.
Dari turnamen drum band tingkat nasional hingga kompetisi olahraga lainnya. Tujuannya hanya satu. Bapak Wali Kota ingin memberikan yang terbaik untuk Kota Madiun kita tercinta. Tajamnya pisau tak akan sanggup goyahkan persatuan kita. Derasnya badai tak akan sanggup goyahkan semangat kita. Biarpun ujian silih berganti, kita tetap tegap berdiri. Biarpun pandemi datang menghujani, kota kita akan bangkit dan bangkit lagi. Karena apapun yang terjadi, kita tak akan pernah berhenti mengejar matahari. Semangat itulah yang terus digelorakan Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Permasalahan bukan untuk dihindari. Ujian yang datang harus tetap dihadapi. Wali Kota Madiun hadir bukan sekedar mencari sensasi, namun sosok pemimpin dengan segudang solusi. Siapa sangka beliau berhasil mencapai tujuan. Satu persatu prestasi tertoreh, penghargaan pun diperoleh. Kota Madiun menjadi kota segalanya. Mulai dari kota layak anak kategori utama, Madiun kota sehat swasti Sabawistara, Madiun kota ramah lansia, Madiun kota peduli hak asasi manusia. Kota Madiun, kota lengkap. Hingga Kota Madiun menjadi kota paling berkelanjutan peringkat 3 nasional. Hingga saat ini, lebih dari 200 penghargaan telah diterima Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Alhamdulillah, saya pun ikut menorehkan prestasi sebagai juara 1 lomba bertutur tingkat nasional bagi siswa sekolah dasar tingkat nasional 2021. Yang lebih membahagiakan lagi, dari tangan beliaulah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, sebuah rekor muri terpecahkan. Sebanyak 9.400 unit laptop dibagikan secara gratis dengan sistem pinjam pakai kepada siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama negeri. Dengan slogan IT kita genggam, dunia kita kuasai. Beliau berharap pelajar Kota Madiun memahami teknologi informasi dan dunia digital. Sangat bangga. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan perasaan saya saat ini menjadi warga Kota Madiun. Bapak Maidi bukan sekedar sosok pemimpin yang biasa-biasa saja. Beliau ibarat komandan di medan perang. Sosok pejuang yang penuh ide brilian. Memang bukan pejuang kemerdekaan, namun sosok paling berpengaruh untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 mendatang. Bapak Wali Kota tercinta, terima kasih atas semuanya.